salam sejahtera. Bang, nggak boleh Sehat mengucapkan selalu. itu bang kepada non-muslim bang. Abang muslim. Muslim. Tidak boleh abang mengucapkan salam sejahtera kepada non-muslim. Tapi Yang kalau ada budaya, harus disuruh laknatlah, semoga laknat Allah menimpa atasmu itu. loh, saya kan orang Jawa, budaya saya kan budaya Jawa menghormati. Ya, kalau budaya Siapapun Jawa dia. seperti itu, tapi budaya Islam tidak seperti itu. Anda Islam? Saya Islam, tapi saya di Jawa, dan sedangkan agama bagi saya itu budaya, Bang. Berarti Anda tidak percaya Muhammad? Ya saya percaya. Kalau percaya Muhammad, bagaimana Anda tidak mengikuti apa yang disuruhkan? Gimana sih Anda ini? Maksudnya bagaimana? Begini, Muhammad bilang dalam sebuah Iya. hadis, jangan kamu ucapkan salam, jangan ucapkan keselamatan kepada orang-orang non-muslim atau orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu Bang, makanya jadi kita dalam agama itu fase Bang. Itu kan buat fase-fase yang ibaratnya masih ya kelas syariat lah Bang. Kalau sudah tingkatan hakikat sudah beda lagi Bang. Berarti waktu Muhammad mengatakan itu dia lagi ngigau, dia tidak paham hakikat. Enggak seperti itu. Semuanya ilmu itu bingung kan, saya ini. Bang. Di dalam Bang, sebuah Bang hadis. mohon ya. Sedikit Bang, sedikit. Di dalam Oke, sebuah siap. hadis, Muhammad itu kan memerintahkan, jangan kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan jikalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pertanyaan saya, waktu Muhammad mengatakan seperti itu, apakah dia tidak paham hakikat, makrifat? Enggak seperti itu. Dan Terus abang gimana? perlu ketahui, Bang. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa man adzaba dimian faqad adzabani. Barang siapa yang menyakiti orang yang non-muslim, yang damai, yang tidak memerangi kita, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku Muhammad katanya. Faman Muhammad ngomong itu adzabani sama faqad siapa? adzaballah. Ya? Muhammad ngomong itu sama siapa? Ya itu hadis. Iya, ngomongnya sama siapa? Ya sama para sahabat, Pak. Mana dalilnya ngomong sama para sahabat? Lah. Nah itu dikatakan kan man adzaba dimian faqad adzabani. Iya. Yang saya tanyakan begini Bang, begini ya. Iya. Banyak orang tidak tahu saya ini sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang memperdalam agama Islam. Ketika saya membaca hadis, banyak saya dapati hadis-hadis itu tanpa asbabul wurud, tanpa ada sebab musababnya, seolah-olah Muhammad itu tukang ngomong sama tembok. Nah, apakah itu Anda Bang, sebentar tenang dulu, saya belum selesai. Apakah Ya, Anda siap, percaya siap, Muhammad itu Bang. suka kesambet? Enggak, sekali-kali itu. Oke. Kalau Anda percaya Muhammad tidak suka kesambet, kami dulu pernah Bang. Kami pernah, ada dulu kami punya teman itu, suka begitu. Dia ngomong sendiri gitu. Gak ada angin, gak ada petir. Ya kan? Nah, apakah Muhammad sebagai orang yang tukang kesambet begitu ngomong sendiri? Barang siapa yang menyakiti orang yang orang non-muslim yang tidak memerangi, maka dia ngomong sama siapa? Ya kan itu kan jadi suatu hadis itu kan satu yang pertama itu harus ada sanad yang jelas ya. Ya sanad itu dari an dari siapa-siapa gitu kan. Kemudian ada matan, itu kalau secara ilmu mustalahul hadis ya Bang ya. Nah kemudian ada rawi. Nah kalau seandainya suatu hadis yang di luar rawi-rawi yang benar-benar dipercaya seperti Imam Muslim, Baihaqi yang 5 itu perlu dipertanyakan Bang gitu loh Mas. Oke. Hadis yang barusan Anda kutip berasal dari mana? Hadis yang saya kutip itu berasal dari Bulughul Maram Bang. Coba baca, tunjukkan kepada saya. Aduh, saya lagi nggak di rumah ini Bang. Oke lah, nggak apa-apa, kita anggap hadis itu benar. Jadi dalam bahasa Indonesianya bagaimana tadi? Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang damai, itu sama saja menyakiti Rasulullah, Nabi Muhammad itu. Barang siapa yang menyakiti non-muslim yang damai, maka dia sama saja telah menyakitiku, gitu ya? Iya. Baik. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Ya karena ya bagi saya Bang, itu sebenarnya hampir ada persamaan antara antara Bang, Alkitab sama dia menyatakan seperti itu karena pengikutnya kerjanya tukang nyakitin orang-orang non-muslim. Enggak Bang. Loh, kalau enggak kenapa Bang? Kalau enggak kenapa dia ngomong begitu? Ya itu, karena kan itu Bang, bahwa bahwa kita kan sebagai manusia yang mengikuti Nabi Muhammad itu kan harus mengikuti dia kan. Mengikuti Bang, artinya tidak pernah Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Siapa yang merampok
taruhlah Bani apa begitu, Bani Udin, maka dia bukan pengikutku. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. Ya tapi kan sama aja Bang, kalau dia mengajarkan kasih dan sayang sama juga Iya, begini Bang. Rahim, ketika gitu ada pernyataan seperti itu menjadi satu indikasi bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyakit-nyakitin orang. Sehingga dia bisa berkata, barang siapa yang menyerang orang-orang yang tidak menyerang Muslim, maka dia menyerangku. Betul? Seolah-olah membuat sebuah satu kesan bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyerang sana, nyerang sini. Ya itu kan maksudnya dimaksudkan supaya tidak ada hate speech, bahwa kita itu kan saling menghormati, saling mengasihi. Perbedaan wajar lah. Dia beragama Kristen, beragama Buddha, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya agama gitu. Baik. Saya akan jawab. Anda tahu nggak julukan apa yang dijuluki Allah terhadap orang-orang kafir? Oh, saya nggak berani Bang kalau itu. Nah, terus bagaimana? Karena di dalam Al-Quran seburuk-buruknya hewan, sebentar Bang, seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan, menurut Al-Quran apa? Seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang. Apa itu Bang? Makanya Anda masih Islam Bang. Sebab Anda seperti ini itu karena Anda masih Islam. Anda tidak tahu ayat yang begitu familiar. Gimana Anda ini? Nih, saya kasih tahu. Ya. Menurut Al-Quran, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang-orang kafir. Anda tahu itu? Enggak tahu. Pantesan Anda masih tidak tertarik ayat itu. Bahwa Al-Quran berkata seburuk-buruknya hewan adalah orang-orang kafir. Sekarang saya tanya Bang, orang Yahudi, orang Kristen, orang Shinto, itu menurut Al-Quran orang kafir nggak? Orang yang tidak beriman kepada Allah? Itu masuknya ke penafsiran lagi Bang. Kalau menurut saya loh. Oke, sekarang gini, saya gini Bang, saya Kristen. Apakah saya beriman kepada Allah? Ya itu kan kepercayaan Abang sendiri. Iya, saya beriman kepada Allah nggak? Saya beriman kepada Rasulnya nggak? Ya itu kan Abang sendiri. Bagaimana kalau? Enggak gini, biar kita enak Bang Ahmad. Iya, oke siap. Saya ini kan Kristen. Saya ini kan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad. Setuju? Setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang-orang demikian itu disebut sebagai orang kafir, betul? Ya. Oke, nah orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan. Nah, tapi yang jadi masalah begini, kalau kita baca sejarah penemu lampu Thomas Alva Edison, nama saya itu Edison kan? Thomas Alva Edison, penemu telepon Alexander Graham Bell. Ya kan, makanya ada istilah bell itu ya dari situ, dari nama dia itu. Nah, penemu mesin uap dan lain sebagainya, penemu rumus gravitasi, penemu ya itu semuanya itu mayoritas nggak ada orang Islam. Orang Islam ada yang menemukan sesuatu, tapi menemukan obat dalam kencing onta itu. Iya, orang Islam menemukan kencing onta obat. Sudah, biar saya selesaikan. Salah satu penemuan yang paling sering kita gunakan, yang paling sering dipakai oleh orang Muslim, itu adalah pesawat terbang. Oke? Nah, sekarang saya tanya, pesawat terbang, mikrofon, peralatan-peralatan ini, semua itu kebanyakan ditemukan oleh orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang kata Allah itu seburuk-buruknya hewan. Betul? Loh. Tapi kan ada ayat yang mengatakan wa nahnu fadltukum alal alamin. Artinya mereka itu dibikin otaknya itu lebih pintar dari yang lain kan gitu. Dan nyata kan? Bagaimana mungkin orang yang dikatakan seburuk-buruknya hewan malah pintar? Aduh, berat. Ya itu kan. Bang. Makanya Bang, kepala kan isinya otak kan di kepala. Ya. Nah, ketika di kepala ini oleh orang Muslim
benturkan ke ubin, ke lantai, betul nggak? Sujud, betul nggak? Oke, ya. Ketika kepala ditaruh di lantai, ditaruh di ubin untuk sujud kepada Allah, dia menyerahkan kepalanya ini yang paling tinggi dari anggota badan ini ditundukkan kepada dia, kepada Allah. Tapi kepalanya bukannya malah jadi pintar, malah jadi. Nggak gitu, Coba Bang. sebutin apa penemuan orang Islam, Bang? Sebutin apa sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia ini? Sebutkan. Peradaban dunia. Ya banyak lah, Bang. Apa? Sebutin satu. Contohnya itu seperti ya yang ada di Indonesia ya, Bang, seperti Bung Karno itu kan yang sudah menyatukan bangsa Indonesia kan. Itu kan juga termasuk peradaban. Bang, sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sumbangsi orang-orang non-muslim terhadap peradaban dunia. Contoh, menemukan lampu. Bayangin, Bang, kalau nggak ada lampu, Bang. Sampai sekarang kita masih pakai itu peradaban itu. Makanya sekarang kita udah ada lampu. Penemunya bukan orang muslim. Iya, saya tahu Thomas. Terus bayang penemu ini segala macam inilah yang kita lihat sekarang inilah. Ya, pesawat kan semua yang ada di rumahmu juga, itu. Bang. Semua, Bang, yang nemuin itu bukan dari muslim. Saya pengen satu aja. Satu penemuan yang digunakan untuk peradaban umat manusia ini dari asal usulnya dari umat muslim. Apa? Iya, memang belum, saya sendiri belum menemukan. Cuman kan itu, Bang. Enggak ada, Bang. Gimana mau menemukan? Gimana orang kalian aja bilang kencing obat, gimana mau ketemu? Nah itu kan Thomas Alva Edison kan juga mengutip dari Al-Quran yang mengatakan bahwa al-misbahu kasujaja wa sujadatu bihinnar, ayat tersebut kan. Sekarang saya tanya, Bang, bener nggak umat Islam itu minumin kencing onta? Kok minumin kencing onta? Nah, nggak tahu lagi dia. Anda tidak pernah tahu Muhammad menyuruh minum kencing onta? Ya mungkin dalam keadaan darurat, mungkin karena nggak ada lagi, mungkin. Walaupun darurat, Bang, darurat lagian bukan darurat dari mana? Nah, jadi Al-Kisah, saya kasih tahu ceritanya, Bang. Ada orang-orang di Madinah. Saya kasih waktu nanya dong, gantian dong. Bukan, masalahnya Anda tidak tahu nih, Bang. Ada orang-orang di Madinah tuh lagi sakit, mereka demam. Lalu mereka datang kepada Muhammad untuk meminta solusi. Gimana ini solusinya? Nah, tahu nggak Muhammad nyuruh apa kepada mereka? Datangilah kandang-kandang unta itu. Minumlah susu dan kencingnya di situ. Dikerjain, dilakukan sama mereka. Tapi tahu nggak setelah itu yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi setelah itu? Itu unta-unta itu dibantai sama mereka. Unta-untanya dibantai, dimatikan sama mereka. Sehingga membuat Muhammad marah. Sehingga apa? Kaki dan tangan mereka dipotong lalu dijemur sama Muhammad di padang pasir sampai meninggal. Biar Anda tahu kelakuan Muhammad gimana Anda ini. Nah, sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya boleh nanya balik nggak, Bang? Silakan. Saya pengen bertanya karena saya itu kan sebenarnya kan cuman pengen mencari saudara ya, Bang ya. Saya pengen sharing lah sama orang non Muslim biar apa ya, biar ada output atau titik temunya ya. Bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar bisa melihat Tuhan yang real, yang nyata, Bang? Biar saya itu nggak katanya-katanya gitu, Bang. Begini, Bang, kita ini sama-sama nggak pernah ngelihat, Bang. Kita ini beriman, makanya kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kita melihat apa yang dituliskan oleh para saksi mata. Ya itu, makanya kita jadi saksi yang palsu. Biar kita nggak jadi saksi palsu. Yang jadi saksi yang palsu itu kalian, Bang, umat Muslim. Asyhadu itu misalnya apa arti asyhadu? Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang melihat, betul? Ya. Nah, ketika Anda mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Anda lihat. Ya lihatlah. Di mana Anda lihat Muhammad utusan Allah? Saya melihatnya itu ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para imam. Iya, itu namanya bukan bersaksi, itu beriman, namanya percaya. Aduh, Anda tidak tahu beriman dengan bersaksi. Anda nggak bisa bedakan percaya dengan bersaksi gimana. Contoh. Ya. Misalnya nih,
langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bersaksi atau beriman? Kita bersaksi. Beriman, bukan bersaksi. Kamu lihat kapan Tuhan nyiptain langit dan bumi? Saya nggak lihat, cuma kan ada patokannya, Bang. Sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang tidak bergerak itu ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan, gitu loh. Dan Tuhan itu tidak bergerak, tidak diam. Makanya, di mana kamu lihat Tuhan gerakin matahari? Tuhan gerakin matahari. Kamu lihat ada Tuhan gerakin matahari? Ya, mekanismenya saya nggak tahu. Cuma iya, kan, makanya yang disebut dengan beriman, bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu, contohnya, kamu lihat ada tangan begitu ngerakin begini, itu namanya bersaksi. Ya itu, makanya kan karena kita itu melihatnya dengan mata, Bang. Jadi melihat Tuhan Terus itu melihat nggak pakai dengan mata, pakai hati lah. Berat. Abang pernah nggak bermimpi? Di mana-mana itu yang namanya melihat itu dengan mata, bukan dengan hati. Gimana kalau hati itu merasa? Makanya saya bilang kita itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani sesuatu. Makanya di dalam agama Kristen bukan bersaksi tetapi beriman. Aku percaya kepada begini. Aku percaya kepada begini. Ada pengakuan iman itu. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, tapi kalau di kalian, aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya iya, makanya saya bilang kalian menjadi saksi-saksi dusta. Ya enggak, Bang, itu karena kita itu belum kebuka, Bang, karena mata hati kita masih tertutup oleh nafsu-nafsu angkara. Iya, kita ini nggak nyambung, Bang. Anda itu lagi ngomongin iman, saya lagi Anda lagi ngomongin iman, saya lagi ngomongin fakta. Anda itu harus bisa bedakan mana iman, mana fakta. Sekarang begini, surga itu ada nggak? Ada. Itu Anda bersaksi atau percaya? Saya bersaksi lah. Iya, berarti botolmu sudah, Anda di bawah saja.